Balik lagi di Cings Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat selalu, Cing ya. Betul, selalu gembira dan gila seperti dia. Oke, jadi kali ini gue sama El lagi. Jadi karena kita udah ngebahas kesehatan, kita udah ngebahas Gimana? Oh Oh iya tadi, kesehatan iya kan, tadi. tahun sendiri. Betul. Nah kita ada di konten plus minus produk aftermarket untuk Vespa, Cing. Oh, aduh, gila. Sekarang kita udah mulai bahas-bahas aftermarket ya. Yoi. Jadi karena ini cukup relate juga sih yang kita bahas karena banyak anak-anak Vespa atau skuteris sekarang yang udah spare part itu di upgrade. Iya, Di upgrade benar. ke aftermarket gitu. Dan teman-teman juga tolong simak video ini sebelum kalian membeli produk Iya, aftermarket betul. tersebut. Betul. Takutnya lu kalau lu udah beli tiba-tiba anjing gue nyesel nih Nah, beli spare part ini. Nah, kita ngasih saran atau ngasih saran lah. ya. Sebelum beli tuh si produk ini Ya. ada kelebihan dan kekurangannya loh. Gitu. Benar. Jadi nih, definisi sendiri dari produk aftermarket itu adalah sebuah produk yang di luar dari produk itu sendiri, cuy. Iya, betul. Nah, sebenarnya produk aftermarket tidak harus semua barang yang mahal-mahal aja. Oh, misalkan kayak yang tadi, kayak Vivo. yang di konten sebelumnya Ya. kita ngebahas Vivo, Ya. terus ngebahas si merek India itu. Ya, itu sebenarnya juga produk aftermarket namanya. aftermarket, karena Iya. bukan dari si produknya. si produk atau ATPM-nya. Iya, ATPM-nya itu. Nah, tapi kalau di Indonesia itu terkenalnya produk aftermarket itu adalah produk yang mahal-mahal. Iya, produk-produk yang sudah mempunyai nama yang cukup tinggi. Iya. Kayak misalkan Polini, BGM, Cings Channel. Oh. Iya, amin. Dan masih banyak lagi produk-produk aftermarket yang namanya cukup tinggi gitu. Iya. Jadi apa aja sih, Cing, kelebihan dari produk aftermarket ini yang pertama? Yang pertama itu, kalau kita ngomongin kelebihannya nih, yang pasti itu durability atau durasinya pemakaiannya itu lebih lama, Cing. Oh, itu sudah jelas ya. Itu sudah tidak diragukan lagi kalau produk aftermarket karena karena harganya tinggi, pasti komponen atau komposisi barangnya lebih awet, lebih bagus lah. Pasti, gitu. nggak mungkin dong harga jutaan. Ada kualitasnya. Iya, harga jutaan tapi makanya cuma seminggu Iya, kan nggak tapi mungkin. ada aja sih. Ada aja ya? Ada aja. Adalah salah satu bengkel ternama yang sering ngejual-jual itulah. Oh, oke, Ya, oke. setiap touring selalu ganti mulu dan itu sebuah tanda tanya menurut di diri gua. Di diri lu ya? Ya, kenapa ada ganti-ganti? Iya benar juga ya. Ya, apa mungkin ya oke mungkin dia Duitnya banyak punya kali. duitnya banyak, dia yang Ya. punya bengkel itu, cuman kan lu harus bisa manage duit lah. Ya. Oke, lanjut, Cing. Lanjut itu, Cing, kalau kita ngomongin kelebihannya lagi nih, yang Ya. pasti tenaga atau performance dari Vespa itu jadi menambah, Cing. Oh, apa tuh contohnya tuh? Contohnya itu blok, Oke, blok. Oh, blok berarti- set, Iya. pengapian, Pengapian. Oke. terus karbu. Karbu. Nah, pasti daya performance-nya lebih tinggi karena lebih biasanya ukuran silinder atau ukuran karbunya atau ukuran daya apinya Iya. itu biasanya jauh lebih besar, Cing. Iya, benar. Karena si produk ini cukup memperhitungkan dari segi si pemakaian, hitungan apa pengapian. Iya, hitung-hitungan semuanya. Ya, semuanya lah. Karena mereka menjual kualitas tentunya. Iya, betul sekali. Ada lagi nggak sih, Cing, kelebihannya, Cing? Selain tadi performa ya? Iya. Performa nambah ya? Ya, Ada lagi nggak? ini yang pasti sangat buat orang Indonesia banget nih. Oh, aduh, apa tuh? Lebih bergengsi. Wih, deh. Yoi, Oh, penting. jadi kalau misalkan nggak pakai produk ini, wah, Gengsinya kurang. Iya, gengsinya kurang. Nah, teman-teman perlu disadarin kalau lu adalah laki-laki. Betul. Emang kenapa? Maksud gua kalau lu laki-laki, lu nggak perlu lah ngejar gengsi. Oh iya. benar. Iya. Cuman kalau dari laki-laki kan hobinya kan lumayan ya. Ya, tapi maksud gue lu nggak apa-apa bergengsi asal duit itu ada. Betul. Karena beberapa pengalaman gue nih, dia itu bergengsi tapi dia pay later. Waduh. Wah, itu waduh. Lu maksain teman-teman daripada lu beli produk yang Iya. jutaan, Bener. tapi Lu ngutang. Udahlah gitu ya, lah ngutang lah. Lu ngutang dah. Mending lu kasih mak lu. ya. Iya, benar. Kan masih banyak produk-produk yang bawaannya Vespa atau yang APTM Vespa masih murah dan juga durability juga lebih
sama lah sama kayak si aftermarket ini. Iya, tapi emang kalau gengsi lebih dapet sih. Dapet Karena gengsi, biasanya lebih materialnya tuh CNC semua, Ci. Iya, kayak misalkan dia pakai Pelek. pelek. Ya, Wow, ini kita ngomongin spare part yang kelihatan ya. Iya. Pelek, karbu, kalau lagi buka tepong. Ya kan, terus handle rem, cakram. Lampu. Wisata tuh. Iya, daymaker gitu ya. Daymaker, ya, Wah. speedo. Tapi emang gua akuin ganteng. Tapi kalau itu pay later semua sirna di mata lu gue. kurang. Jangan maksain lah. Udah yang lama. penting sesuai sama Isi dompet sama isi kepala. Karena orang pintar nggak akan ngutang teman-teman. Betul. Demi gituan. Betul. Oke. Ngapain? Next thing, ada lagi nggak kelebihannya selain ngutang? Itu kelebihan nih. Menambah nilai jual Vespa, Ci. Oh, ini sudah pastilah. Karena ya kalau beli produk aftermarket juga pasti butuh modal dong. Apalagi untuk para maklar-maklar yang pengen ngejual barang dagangan ini lebih tinggi. Wow, iya Ya tuh. kan? Ada beberapa Vespa lah yang gue lihat harganya, shit, Iya. harga PS nih 40 juta, 40 juta 60 juta. Ya emang worth it sih maksudnya Worth it. dengan spare part yang nempel Spare part yang Vespa nempel itu, dan ya. part-part juga yang lain-lainnya kan. Betul. Dan juga dari segi mesin yang udah tune up mungkin. Iya. Ya kan? Masa iya harga PS 7 juta Iya. isinya manusia semua? Kan nggak mungkin. Kan pay later. Oh iya benar. Oh iya. Pay later. Terima kasih Pay later. Anda mempermudah kami mencari duit, tapi Anda mempersulit ke depannya. Betul sekali. Oke, tapi dari semua kelebihan si produk aftermarket ini ada kekurangan nggak sih? Ya elah, cing pakai ditanya. Pasti ada lah. Masih ada ya? Karena semua produk itu nggak ada yang sempurna. Oke, benar. Iya, Adanya- iklan sampo aja 99%. Nggak ada yang 100%. Iya. Untuk hilangin ketombe. Bener dong? Benar. Ya kan itu. Nggak ada yang 100%. Lu pakai clear ya? Bersih. Jadi nih cing, minus yang pertama itu, ini sebenarnya minus buat orang-orang yang tadi pay later. Iya. Yang tadi maksain. Yang tadi maksain. Apa tuh? Karena Apa yang tahu? mahal sih harganya Waduh, sih. iya, ini sudah pasti sih karena si produk ini pasti butuh apa ya kalau ekspor impor tuh barang-barang ekspor butuh ada dana apa? Cukai. Ada Ada cukainya, Iya, ada betul. yang lainnya segala macamnya lah. betul. Ada biaya-biaya tambahan lagi Ya. yang harus dikeluarkan dari si produsen ya. Dari Dari si produsen ini gitu. Dan juga biasanya barang-barang ini juga dijual di toko-toko yang mahal sih. Iya betul. Ada di beberapa toko-toko yang biasa. Paling juga nggak lengkap. Iya. Iya. Kayak misalkan kita taruh satu contoh SHD yang waktu itu udah pernah kita kontenin. Ya. Itu barangnya hampir semua aftermarket ya. Ya, dan pasti harganya juga mahal karena Harganya dia juga sewa mahal. tokonya mahal. Iya, betul. Jadi Ada pinggir beberapa jalan raya. pertimbangan. Iya, ada beberapa pertimbangan. Betul. Makanya jangan pay later. Jangan pay later. Itu kayak jadi campaign ya. Iya, campaign. Emang Jangan bagus sih, pay bagus later. sih. Wah, bagus. nggak mau dah temen-temen gue Iya, sulit. betul. Enggak, masalahnya apa? Lu nyimpen kontak gua nih, lu Wah. gua ditelepon. Wah, itu parah sih. Kampret. Yang kena kita ya. Yang kena kita. Padahal yang beli blok malu sih dia. Iya. Anjing emang dia. Kalau orang kayak gitu. Nah, kalau gaji lu UMR nih, nah lu beli yang seadanya aja lah. Iya, Jadi betul. gua ngasih informasi sekalian edukasi nih. Betul. Oke, selain pay later lagi nih. Selain mahal tadi, ada lagi nggak kekurangannya sih dari si spare part aftermarket ini? Nah, biasanya nih kalau komponennya rusak, nah biasanya itu harus dibeli sekaligus ataupun susah mencari barangnya sih. Oke, iya, karena ada sih di beberapa marketplace. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang males beli di marketplace, yang nyari langsung ke toko, Ya. itu susah banget nyarinya. Susah Iya. nyarinya. Dan dia juga nggak bisa beli eceran. Iya, benar. Iya kan? Biasanya langsung seset Langsung tuh. seset kayak blok atau enggak ring seher, tang seher. Ya, seher sama ring sehernya satu. Iya. Misalnya lu yang rusak itu cuma ring seher. Misal seher lu malusi ya. Yang rusak ring seher. Nah, biasanya itu si malusi ngejualnya cuma sehernya doang. Iya, ringnya seher doang. Dia langsung seset gitu, udah kayaknya nggak bisa dikanibalin ya. Apa gue nggak tahu sih. Tapi menurut gue sih nggak bisa dikanibalin. Kalaupun bisa dikanibalin, pasti performa si seher lu ini pasti bakal ngaco. Ya, Karena nggak benar. sesuai perhitungannya. Iya, benar. Gitu. Komponennya beda juga. Komponennya Mongko, beda kan? juga. Nggak iya. nyatu. Nggak nyatu dia. Jadi lanjut lagi ada kekurangannya yaitu was-was kalau dicolong atau ditukar sama bengkel nakal, Cik. Waduh, iya sih. Tapi kok mungkin kalau untuk dicolong kemungkinannya persentasenya agak kecil. Tapi kalau untuk ditukar
Nah, Itu ini gede. menurut gua presentasinya agak gede. Karena kan kita nggak 24 jam di bengkel. Iya. Menurut gua. Iya, kalau 24 jam Di bengkel, di ya kita yang punya dong. Kita yang punya. Ini kan lu 24 jam di hotel. Iya, aduh. Peleter. Peleter lagi. Masih bisa. Semua bisa dipeleterin sekarang. Biasanya nih, Cing, produk-produk yang ditukar itu biasanya itu dalaman-dalamannya. Oh iya, kalau misalkan lagi ada teman-teman atau skuteris yang lagi belah mesin, misalkan dalamannya pakai apa? Gigi Premier SIP, Iya, SIP, SIP atau iya. BGM atau gigi Ampas silang, kopling. ampas kopling. Segala macam. Nah, itu biasanya Itu tuh hati-hati. part-part yang nggak kelihatan kalau nggak dibelah, itu biasanya sering ditukar. Iya, benar. Jadi untuk skuteris yang terutama kaum aftermarket lebih hati-hati lagi dalam memilih bengkel. Nah, Gitu. dan harus bengkel yang terpercaya ya. Harus bengkel yang terpercaya. Seperti yang ada badaknya. Larutan. Oh iya. Kurang ya. Oke, lanjut Cing. Ada lagi nggak kekurangan dari produk aftermarket ini? Ini kekurangan yang terakhir nih. Apa tuh? Ada beberapa part itu yang nggak PNP, Cing. Jadi Oke. harus melakukan beberapa perubahan. Perubahan dari si Vespa-nya ini. Iya. Apa aja emang? Contohnya itu yang sederhana adalah pemasangan blok. Oke, oh ya kayak waktu itu udah pernah kita review sih motor teman kita. Kalau nggak salah yang pakai Quattrin ya, Iya, si Ius. si Yus yang Exo Quattrin itu. Ya. Dia itu kalau nggak salah agak diubah ya, di Diubah. crankcase-nya ya. Crankcase-nya jadinya tuh dicoak. Iya, dicoak gitu. Disamain lubangnya sama lubang si blok. diameter Ya. si bloknya ini. Nah, kayak gitu-gitu kan jadi agak sayang ya menurut Iya, gue. iya. Cuman beda lagi kalau emang teman-teman Suka ngebut. suka ngebut dan ya udahlah nggak apa-apa lah. Atau Ya. mungkin dia punya backupan mesin. Ya, mungkin. Ada mesin standar, ada mesin yang paylater ini. Mesin compiler. Mesin copyletter Iya. anjing. Tapi ada lagi nggak kalau misalkan selain blok yang harus diubah? Ada, biasanya tuh di cakram. Wah iya benar. Itu banyak perubahan sih kalau di cakram. Banyak perubahan, entah dari kaki-kakinya hingga sampai handle ini sih. Oh handle Ya. handle rem yang di kanan itu. Ya, harus merusak Batok. Batok. Tapi sama stick lu pasti bakal agak panjang. Ya. Karena pasti lu harus pakai gas spontan ya. Uhuy. nggak harus pasti sih, tapi Nggak, seenggaknya itu merusak pala. Pala motor lo. Terus kalau untuk di mesin lagi tuh sepertinya kayak intake itu kayak ngerusak deh, Cing. Oh iya bener ada intake karena ya kalau misalkan lu pakai misalkan intake lah terus isepannya nggak dijebol atau Iya. masih biasa aja ya performanya nggak bakal keluar. Iya, sama aja Itu, bohong. sama aja bohong. Jadi butuh beberapa pertimbangan untuk teman-teman yang pengen beli produk aftermarket ini. Nah, Itu itu dia. dia. Jadi menurut teman-teman dari kekurangan dan kelebihan yang udah kita jelasin, menurut kalian ada yang kurang nggak sih? Iya. Kalau ada Kalau yang misalkan ada yang kurang, di kolom komentar. ya, terutama buat yang ini, yang si apa? Paylater? Bukan. Si pengguna aftermarket ini. Ya, si pengguna aftermarket ini, lu kasih tahu juga tuh kelebihannya apaan aja nih, selain gengsi, selain apalah tadi. Pokoknya lu jelasin, biar informasi ini berguna buat orang-orang yang juga pengen beli aftermarket Ya, nih. berguna buat kaum miskin seperti kita. Ya. Gitu. Jadi kita tambah nggak pengen beli lagi. Karena kita kekurangan biaya. Iya. Ada lagi nggak Cing yang mau lu tambahin? Udah, itu Itu aja. kan yang selalu dibilang sama Ebet. Iya. Udah itu aja, Cing. Itu aja ya. Iya. Oke, jadi mungkin gitu aja kelebihan dan kekurangan si produk aftermarket ini. Kalau misalkan dari Cingus ada yang mau nambahin, silakan isi di kolom komentar. Jadi buat informasi untuk kita juga, untuk teman-teman yang lain juga, ya kan, terutama untuk kalian yang pengguna aftermarket Yeah. yang sejati ya. Yoi, aftermarket sejati. Paylater sejati. Tolong isi di kolom komentar. Ya, Oke. Jadi Jangan lupa di like dan di subscribe. dan jangan lupa di komen di kolom komentar dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian agar informasi ini bermanfaat. Nah, karena kalau di kolom komentar biasa adminnya suka bales, karena adminnya Sangat paylater. adminnya banyak utang. Banyak utang. Dan selalu dukung anak-anak kreatif seperti kita, teman-teman. Yoi, betul sekali. Jangan lupa follow Instagram kita, yaitu ada di Cings_channel Dan di TikTok kita juga di @cings_channel. karena di sana banyak informasi menarik yang nggak ada di YouTube tentunya. Betul sekali. Oke, kalau gitu gua El cabut. Gua Adit Aftermarket cabut. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.